pagi anak-anak, tetap semangat ya walaupun di rumah aja. Kembali lagi kita di kelas prakarya untuk kelas 9 dan ini adalah part 2 nya ya. Jadi video sebelumnya sudah Ibu share, yaitu part yang pertama, dan ini adalah part yang kedua. Part yang kedua ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan keras. Tapi di sini yang akan kita bahas yaitu subbab yang C dengan yang D. Nah, yang C itu apa? Yang C adalah proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contohnya ya. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Misalnya di Palu, Sulawesi Tengah, daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Hal ini dikarenakan sumber daya alamnya banyak tersedia kayu hitam. Kerajinan yang dihasilkan dari kayu hitam diantaranya aksesoris, kayak gelang, kalung, cincin, ada pula gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai, foto, wadah serbaguna, dan sebagainya. Nah, untuk kerajinan bahan keras alam terdiri dari yang pertama ada kerajinan kayu, yang kedua kerajinan bambu, dan yang ketiga kerajinan rotan. Tapi di sini yang akan Ibu jelaskan tahapan produksinya adalah yang pertama ini ya, yang kerajinan kayu. Nah, kita langsung masuk aja ke materi kerajinan kayu. Kerajinan kayu itu beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih ada daerah lainnya. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, jadi kerajinan kayu pun tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk produksi kerajinan kayu, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah bahan produksi pembuatan kerajinan kayu. Nah, bahan produksinya itu apa aja? Ada aneka kayunya, jadi macam-macam kayu yang diperlukan. Lalu yang kedua lem kayu, dan yang ketiga adalah cat kayu. Jadi ketiga bahan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi kerajinan kayu. Lalu alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Nah, lalu alatnya apa saja? Alatnya macam-macam ya. Ada gergaji, ada pahat. Nih, ini gergaji. Lalu ini pahat. Lalu ada juga palu. Ada cukil, ada amplas, ada kuas, ada mesin bubut, ada mesin potong. Nah, apakah setiap kerajinan kayu menggunakan selengkap ini alatnya? Tidak. Tentu alat yang digunakan pun tergantung kerajinan apa yang akan dibuat. Ini contoh alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu secara universal. Selanjutnya yang ketiga, produk kerajinan kayu. Nah, ini beberapa produk hasil kerajinan kayu. Ada bingkai foto, ada wadah, lalu ada miniatur mobil-mobilan, miniatur kapal, dan ada juga kerajinan kayu yang membentuk huruf-huruf dan angka-angka. Biasanya digunakan sebagai hiasan untuk di pintu. Yang seperti ini ya. Biasanya ada tulisan welcome atau ada tulisan nama, seperti itu. Nah, proses pembuatan kerajinan kayu kita akan fokus ke pembuatan kerajinan kayu yang ini ya, hiasan pintu tadi.
Tahapannya yang pertama adalah mencetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Jadi yang pertama itu mencetak huruf. Kebanyakan kerajinan pada awalnya itu pasti membuat polanya ya. Polanya itu yang akan dicetak ke bahan dasar kerajinannya. Nah, karena di sini bahan kerajinannya adalah kayu, jadi polanya itu huruf-hurufnya langsung jiplak ke kayu tersebut, dicetak hurufnya dulu. Setelah itu kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll. Kenapa menggunakan gergaji scroll? Karena gergaji ini bisa mengikuti bentuk dari hurufnya. Kalau menggunakan gergaji yang lurus yang biasa, nanti pas bentuk yang melengkung seperti misalkan huruf C ini dia akan susah. Tapi kalau yang scroll dia bisa mengikuti bentuknya. Lalu tahapan selanjutnya adalah potongan kayu yang sudah berbentuk huruf itu dicat sesuai warna yang kita inginkan. Nah, setelah dicetak lalu dipotong, setelah itu dicat. Ya kan? Karena kalau misalkan belum dicat nanti kurang bagus. Bisa juga setelah dicat lalu dikasih glossy atau doff. Kalau glossy itu ada kesan mengkilat, kalau doff itu tidak. Nah, setelah itu tinggal kita menyusun huruf-huruf tadi di hiasan yang akan kita rangkai. Misalkan mau bikin hiasan yang untuk ditempel di pintu, kira-kira seperti ini. Lalu kalian ambil kira-kira tulisannya apa. Contoh di sini welcome, berarti menyiapkan huruf-huruf yang akan dipasang di sini. Bisa juga setelah itu kalian beri lubang, nanti dikasih tali, bisa digantung jadinya. Nah, jadi untuk kerajinan kayu contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Nah, jadi produk kerajinan kayu itu berbeda dengan ragam hias. Kalau ragam hias itu contohnya seperti ini. Ragam hias Toraja. Jadi ada hiasan tertentu yang berasal dari suatu daerah. Seperti ini, ragam hias Toraja dari Sulawesi Selatan memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan semua, melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Jadi ragam hias ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa ini yang dari Toraja lalu tiba-tiba dibilang dari Jawa Tengah gitu, nggak bisa. Ini ada khasnya sendiri. Lalu contoh yang kedua, ini adalah ragam hias Jepara atau yang berasal dari Jawa Tengah, yang merupakan arah gerak garis ukiran yang pasti, mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan kelandasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya yang mentaati ajaran-ajaran agama. Jadi ini bukan hanya sekedar ada bunga-bunga lalu ada tangkai, bukan ya. Ini memiliki arti tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada ragam hias Padang dari Sumatera Barat yang berarti ungkapan pepatah Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Artinya bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk sifat serta segala yang terjadi di dalamnya merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Jadi dari ragam hias ini dia mempunyai makna yang sangat dalam terhadap alam. Jadi alam itu bukan sekedar tempat tinggal atau sumber daya yang kita manfaatkan, tapi alam juga bisa menjadi sebagai guru. Selanjutnya ada juga ragam hias Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. Jadi ini adalah ragam hias dari Papua. Ini perwujudan dari cara mereka melakukan ritual untuk mengenang arwah
arwah para leluhurnya. Seperti ini bisa kita lihat sama-sama, setiap daerah mempunyai ragam hias masing-masing dan semuanya mempunyai arti yang mendalam bagi daerah tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas kerajinan bahan keras alam, selanjutnya yang kedua kita akan membahas kerajinan bahan khas buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa lukis ataupun dipotong dan dirakit, dicor, dan teknik lainnya. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Nah, dalam kerajinan bahan keras buatan terdiri dari dua macam, yaitu kerajinan kaca dan kerajinan logam. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah kerajinan kaca. Nah, kerajinan kaca, bahan pembuatan lukis kaca. Jadi kaca itu bisa dilukis dengan menggunakan bahan-bahan ini. Bahan yang digunakan yang pasti kita memerlukan kacanya sendiri. Lalu yang kedua cat, dan yang ketiga adalah pengencer cat. Ini catnya khusus ya, yang bisa digunakan untuk kaca. Selanjutnya alat pembuatan lukis kaca. Dalam pembuatan produk kerajinan lukis kaca diperlukan alat utama, yaitu pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta atau outline pada objek hias pada lukis kaca. Nah, ini adalah pena khusus yang digunakan untuk membuat outline. Outline itu apa? Garis luar. Jadi kalau kita mau bikin kerajinan di atas kaca, seperti kerajinan yang lain kan harus membuat polanya dulu. Tapi kalau di atas kaca kita nggak bisa bikin polanya itu hanya menggunakan pensil biasa atau pulpen. Harus menggunakan pena ini. Pena ini yang bisa mengeluarkan tinta sebagai garis dasar dari bentuknya. Lalu yang kedua, kertas rancangan. Nah, kertas rancangan digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Nah, inilah yang akan digambar ke kacanya nanti. Jadi tetap memerlukan kertas juga. Ini jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba pakai pena ini lalu menggambar langsung di atas kaca. Mungkin kalau sudah ahli bisa ya langsung aja gitu menggambar. Tapi kalau misalkan masih pemula, pasti harus menggunakan rancangannya terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ketiga adalah pisau kertas, digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur gambar ternyata salah, jadi nanti gambarnya itu bisa dikerok pakai pisau kertas. Selanjutnya, bahan yang keempat adalah kuas. Kuas digunakan untuk mengecat. Kuas memiliki beberapa bentuk. Ada yang ujungnya terlihat rata, ada yang terlihat lancip. Semua dipakai sesuai dengan kebutuhan saat melukis objeknya. Seperti yang rata, ini digunakan untuk mengecat bagian-bagian bidang yang lebar. Tapi yang ujungnya lancip digunakan untuk mengecat bagian-bagian yang runcing atau yang mengecil. Nah, selanjutnya meja. Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca. Diperlukan meja dengan permukaan rata. Dan yang terakhir adalah lap. Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca. Jadi kalau kita lagi menggunakan pena untuk menggambar outline-nya, pasti nanti kan ada yang mungkin kegores sedikit atau mungkin tintanya ada yang keluar atau bagaimana. Nah, kita memerlukan lap untuk membersihkannya. Nah, itu adalah alat yang digunakan.
Selanjutnya, produk kerajinan lukis kaca. Nah, produknya itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh salah satu produk kerajinan lukis kaca, yaitu gajah di atas awan. Ini jadi hasil yang dibuat di atas kaca. Yang kedua, pemandangan sunrise. Sunrise itu apa? Sunrise itu adalah matahari terbit. Jadi ini membuat seakan-akan lagi matahari terbit. Lalu yang ketiga, contoh bunga pada botol, bunga pada jendela kaca. Jadi bisa juga misalkan ada botol, lalu kalian coba latihan melukis di atas kaca, seperti ini hasilnya. Atau bisa juga bunga pada jendela kaca yang digambar ini. Nah, untuk prosesnya ada 6 langkah ya proses pembuatannya. Yang pertama, membuat gambar sebagai pola. Kalau membuat pola ini masih boleh ya menggunakan pensil dulu, kalian pakai pensil dulu, bikin polanya sebagus mungkin. Setelah itu yang kedua, kalian menebalkan gambar dengan spidol. Jadi jangan kalau udah jadi gambarnya, bisa kalian tebelin lagi pakai spidol biar lebih jelas. Nah, setelah jelas, barulah gambarnya ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena outline tadi. Nah, setelah kalian selesai menggambar polanya, lalu kalian bisa memberi warna pada gambar dengan cat seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Dan yang terakhir, lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Jadi kalian cat dulu bagian-bagian tertentu, lalu nanti dicat seluruhnya, akhirnya jadilah kerajinan kaca yang seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah, setelah kerajinan kaca, kita harus juga memikirkan yang terakhir adalah kemasan produk kerajinan bahan keras. Jadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenisnya, contoh-contohnya, lalu juga proses pembuatannya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan itu apa sih? Kemasan secara umum dimaksudkan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Jadi contoh misalkan kita membuat hiasan lukis kaca tadi. Bayangkan kalau misalkan kita membuat lukis kaca tersebut lalu tanpa kemasan, lalu kita kirim ke suatu tempat misal. Apa yang terjadi? Bisa-bisa lukis kaca itu sebelum sampai tempatnya sudah pecah duluan karena tidak ada yang melindungi. Maka dari itu, selain membuat kerajinan, kalian juga harus memikirkan membuat kemasannya agar produk yang kita buat, kerajinan yang kita buat itu terlindung dari benturan-benturan benda luar. Contohnya seperti apa kemasannya? Nah, ini ada beberapa contoh kemasan ya. Ada kemasan bentuk hati, ada kemasan bentuk persegi. Bu, apakah kemasannya harus seperti ini? Tidak. Kemasan itu bisa kalian sesuaikan dengan kerajinan apa yang kalian buat. Misal, kalian membuat kerajinan botol kaca yang dilukis tadi. Nggak mungkin dong kalian buat kemasan berbentuk hati seperti ini akan kurang efisien. Jadi kemasan itu bisa disesuaikan dengan kerajinan yang kalian buat, disesuaikan dengan kerajinan yang akan kalian lindungi. Nah, jadi untuk materi di bab 1 kerajinan bahan keras itu sampai di kemasan produk kerajinan bahan keras ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Stay safe.